Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, konsultasi portofolio, live webinar, signal trading, portofolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Hari ini untuk kondisi IHSG closing di bawah 7.000 ya, jadi under 7.000. Untuk IHSG juga terlihat bahwa adanya dead crossing dari kondisi stokastik momentum. Terlihat juga IHSG masih ranging di area sideways-nya 6930 hingga 7056, jadi masih sideways ya. Untuk IHSG kalau memang secara tren besar, kalau memang kita kaitkan dengan kondisi inflasi yang sedang naik dan ada bad news atau sentimen negatif, hal ini yang mempengaruhi IHSG masih cenderung mengarah turun. Namun untuk kondisi sekarang IHSG masih dalam fase sideways ya. Jadi untuk IHSG mungkin segitu dahulu. Di sini ada beberapa saham yang perlu kita bahas bersama. Ada saham ESA. Oke, kita awali dengan saham ESA. Untuk ESA, hari ini kan closing di harga 915 dengan persentase plus 10,24%. Hari ini juga diiringi dengan volume yang cukup tinggi, serta adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum, volume juga cukup tinggi. Nah, kalau memang kejadiannya demikian, kita coba cek dahulu dari weekly chart untuk ESA. Terlihat memang dia membuat rejection tepat di EMA 34-nya. Dan semoga saja ya, ini harapan kita bersama. Kalau memang ESA berhasil bertahan di atas EMA 21 garis biru, maka ini menjadi salah satu hal yang bagus untuk ESA. Dan kalau memang demikian, ESA masih berpotensi untuk bergerak up menuju 1.300. Yang jelas, ESA kalau memang masih bisa bertahan, at least breakout dari EMA 34 garis biru, secara weekly chart itu masih aman. Jadi untuk ESA kita masih wait and see terlebih dahulu, karena ini juga sudah mendekati area rebound-nya. Oke ya. Untuk ESA mungkin segitu dahulu, kita lanjut. Di sini ada saham FPNI. FPNI hari ini closing di harga 386 nih dengan persentase plus 1,58%. Kalau memang dari teknikal, memang ada support di 362. Dan juga ada resisten di harga 420. Namun sebelum 420 juga ada resisten lagi di harga 402. Oke ya. Secara kondisi stokastik momentum terlihat adanya golden crossing di area oversold. Hal ini menunjukkan bahwa secara kondisi momentum FPNI berpotensi menguat seperti itu. Oke. Jadi untuk FPNI baik teknikal dan baik momentum mungkin segitu dahulu. Kita coba cek dari broker summary untuk FPNI. Terlihat bahwa yang paling banyak akum hari ini ada YP 15.000 lot ya, 15.000 lot, CC 12.000 lot, rata-rata 387, 388. Ini value ya, belum saya netkan. Sebentar. Ternyata YP di sini malah net sell dan paling banyak akum ada CC dan BK net buy. Oke ya. Jadi untuk FPNI mungkin segitu dahulu. Next di sini ada saham Inco. Untuk Inco closing hari ini di harga 5.825 dengan persentase minus 1,27%. Ya, yang seperti kita ketahui bahwa ini merupakan candle
candle reversal. Kalau memang besok Incus seumpamanya naik, maka dari posisi momentum stokastik adanya golden crossing. Kalau memang kejadiannya demikian, maka Inco berpotensi untuk lanjut menguat nih. Targetnya kurang lebih kalau kita lihat secara Fibonacci, ya minimum 6.200 bisa kecapai ya. 6.200 ada potensi untuk tercapai. Oke, jadi untuk Inco setelah dia berhasil retest di area demand yang sudah saya sediakan, ini ada potensi untuk terjadinya rebound. Ini sudah mulai menarik untuk Inco, jadi bisa dipantau lebih lanjut. Kita lanjut, di sini ada saham Telkom. Telkom hari ini closing di harga 4.030 dengan persentase minus 0,98%. Sementara untuk Telkom juga masih bergerak sideways ya. Namun dari kondisi stokastik momentum masih mengarah turun. Kalau memang semuanya Telkom closing harganya masih bisa bertahan di atas 4.000 atau 3.980, maka Telkom masih layak untuk di hold dan kita masih bisa wait and see. Untuk lebih amannya tunggu saja kalau memang Telkom bisa breakout 4160 baru kita bisa beli, sementara masih bisa wait and see. Dan untuk Telkom masih ada gap lagi yang bisa kita jadikan sebagai resisten. Namun kalau semuanya Telkom memang berhasil breakout 4000, maka ada potensi untuk koreksi menuju 3840. Jadi untuk Telkom mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham BRIS. Untuk BRIS closing di harga 13.55 dengan persentase minus 0,37%. BRIS juga selalu membuat rejection di EMA 21, EMA 34. Hal ini yang menunjukkan bahwa BRIS masih dalam fase strong downtrend. Dan kalau kita hold terlalu lama, ini juga kurang bagus potensinya. Sempat adanya pullback ke 1.500 tapi nggak berhasil breakout dan malah turun kembali. Jadi untuk BRIS saran saya sebaiknya bisa segera exit ya. Kalau sudah bisa taking profit ya segera TP. Jangan menunggu-nunggu. Kalau ada kesempatan untuk averaging down segera lakukan. Itu saja. Lanjut, di sini ada saham Toba. Toba closing di harga 830, sementara harga juga masih di bawah EMA 90. Dari kondisi stokastik sih adanya dead crossing ya. Namun untuk area resistennya atau garis resisten ada di harga 870 dan juga kalau memang berhasil tembus 870 naik ke 940 ya, sesuai dengan resisten selanjutnya. Namun untuk support lainnya ada di harga 800 ya. Namun kalau saya lihat selama Toba closing price-nya di bawah EMA 21 atau 34 ini masih kurang bagus untuk kita masuk ya, atau bisa wait and see terlebih dahulu. Gitu ya untuk Toba. Kita move, di sini ada saham SRTG, jadi kita cepat saja. Untuk SRTG closing di harga 2.700 dan ini merupakan demand areanya 2650 hingga 2720. Ini merupakan demand areanya. Dengan kondisi seperti ini, untuk SRTG ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga dengan catatan untuk pullback menuju EMA 34, 21 dan 90-nya. Jadi kita masih bisa wait and see terlebih dahulu untuk SRTG. Kalau memang ini terjadinya golden crossing, maka ada potensi untuk menguat ya untuk SRTG. Jadi untuk SRTG mungkin sekian dahulu. Kita move, di sini ada saham Bull. Untuk Bull closing di harga 155 dengan persentase minus 3,73%. Nah, Bull juga memang terlihat ya adanya peningkatan volume nih. Volumenya sudah mulai aktif, kurang lebih mulai dari bulan Maret ya. Jadi sekitar bulan Maretan itu Bull sudah mulai aktif nih volumenya. Nah, kalau memang dalam fase sideways ini, entah ini masih dalam fase akumulasi, kalau memang masih dalam fase akumulasi, kemungkinan bandarnya lagi mengumpulkan barang di sini, dan begitu dia breakout resisten, harga atau Bull ini akan terbang ya, seperti itu. Jadi untuk Bull ini masih dalam fase sideways, entah ini distribusi atau akumulasi. Kalau memang akumulasi jelas itu bagus, maka ada potensi untuk bergerak up. Namun kalau sudah mulai distribusi, harus lebih waspada, ada potensi untuk dibawa turun hingga harga 50. Jadi untuk Bull ini sementara karena juga masih sideways, masih bisa wait and see. Atau yang mau bermain di fase sideways bisa buy nanti di 150, resisten di 170. Ditentukan sendiri untuk price action atau entry point-nya. Kita move, di sini ada saham Pegas.
Nah, untuk Pegas closing di harga 16.85 dengan persentase plus 1,51%. Sempat terjadinya rejection di 16.10 hingga 16.40 dan memang hari ini gap opening di harga 16.70 dan closing ditutup dengan positif. Kalau saya lihat di sini ada potensi terjadinya golden crossing ya dari kondisi stokastik momentum. Kalau memang adanya golden crossing, maka Pegas berpotensi untuk bergerak up setelah berhasil retest di EMA 34-nya dan koreksi dalam waktu lama. Jadi untuk Pegas ini potensinya juga masih oke nih selama bertahan di atas 1.600 ya. Pegas masih oke. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. PTBA sementara juga masih banyak gap nih di atas. Namun kalau memang dia terpaksa koreksi, kita masih bisa tunggu di harga 3.660 hingga 3.760. Kalau memang PTBA koreksi di area sini, maka kan tentu saja jelas dia breakout EMA 34 dan 21 tuh. Tujuannya apa untuk koreksi? Tujuannya untuk retesting EMA 90 sekalian demand areanya. Setelah dia berhasil retest, ada kemungkinan untuk rebound untuk menutupi gap di area sini ya. Ada gap setelah auto reject bawah karena juga ada pembagian dividen kapan hari. Jadi untuk PTBA semoga saja bisa dapat gambaran. Kita move di sini ada saham BBRI. Nah, untuk BBRI hari ini closing di 4.300 nih. Terlihat adanya golden crossing di area oversold dari kondisi stokastik momentum. Dan juga BBRI sedang dalam fase sideways di range 4260 hingga 4530. Hal ini menunjukkan bahwa BBRI berpotensi untuk menguat ya. Berpotensi untuk menguat menuju at least di EMA 90 atau bisa ke 4.500 kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 4.260 ya. Jadi untuk BBRI mungkin segitu dahulu, tapi perlu kita pantau juga kalau dia breakout 4260 ya, kita masih bisa harus lebih aware, kita harus lebih waspada, begitu ya. Jadi untuk BBRI kita lanjut, di sini ada saham Medco. Nah, Medco hari ini naik lagi 3%, kurang lebih di harga 665 untuk closing price, adanya golden crossing. Hal ini menunjukkan bahwa Medco berpotensi untuk bergerak up lagi. Kemungkinan bisa ada potensi menyentuh 700 ya. Ini ada potensi menyentuh ke area sana. Apalagi kita tahu bahwa Medco ini masih dalam kondisi prima seperti itu, masih bisa bertahan di atas 90, masih bisa membuat higher low secara rutin, dan apakah dan the next higher high kita masih pantau terlebih dahulu. Yang jelas ini sudah mulai menarik untuk MEDC ini. Kapan hari grup premium juga sudah sempat beli di harga 500 hingga 520 dan saya langsung pandu tuh grup premium, saya pandu entry point-nya di mana, untuk buyback lagi di mana, serta sampai taking profit dan stop loss-nya. Jadi yang mau bergabung di grup premium silakan, numpung lagi ada diskon ya. Kita move, di sini ada saham SMGR. SMGR kan hari ini closing di 7.100 tuh. Hari ini kan terkoreksi minus 3%. Stokastik juga adanya dead crossing, masih mengarah turun. Menurut saya SMGR ini masih membuat higher low, higher high, which is good. Dan harga juga masih bisa bertahan di atas 90. Setelah terjadinya rebound membuat higher high, memang untuk SMGR perlu adanya koreksi dengan tujuan untuk retest di moving average exponential-nya. Dengan itu, maka ada potensi untuk rebound lagi menuju 8.050 dan selanjutnya di supply area kotak ungu ini. Jadi kita masih nantikan untuk SMGR, kita bisa wait and see. Kalau dia adanya rejection di moving average exponential, baru kita bisa re-entry atau buyback. Move, di sini ada saham Adro. Adro closing di harga 2950 nih, sementara juga masih dalam fase sideways dengan range 2.880 hingga 3.080. Hal ini menunjukkan bahwa Adro masih bisa mempertahankan posisinya di atas EMA 90. Oke, kalau memang Adro berhasil breakout 3.080, ada potensi untuk menguat dengan catatan untuk menutupi gap di harga 3.320 hingga 3.430. Gap ini bekas panic selling, bukan pembagian dividen. Jadi untuk Adro masih ada potensi untuk closing gap di atas, namun kalau dia breakout support 2.880, tentu saja ada potensi untuk melemah lebih dalam. Gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Indi closing di harga 2.550 sama seperti Adro, ini juga masih bisa mempertahankan posisinya di atas EMA 90. Hal ini juga menjadi menarik dan kita masih bisa pantau untuk Indi.
Ini juga masih bergerak sideways dengan range 2470 hingga 2700. Kalau dia breakout 2700 maka ada potensi untuk naik ke area supply 2920 hingga 3000. Namun kalau dia breakout supportnya maka ada potensi melemah 2330 menjadi target support selanjutnya. Jadi untuk Kindi masih bisa dipantau karena juga masih dalam fase sideways dan mempertahankan posisinya di atas EMA 90. Kita lanjut langsung, di sini ada saham WSKT. WSKT closing di harga 565 dengan persentase plus 1,80%. WSKT juga menurut saya ya masih bisa wait and see terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena setelah dia menyentuh EMA 90, adanya rejection nih, namun juga kondisi stokastik ada peluang terjadinya dead crossing. Kalau memang hal ini terjadi, maka WSKT berpotensi melemah menuju demand area-nya lagi. Ya, sementara waktu bisa wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu kalau dia breakout 580, maka kita bisa entry. Tapi kalau memang belum breakout, jangan dulu, kita wait and see. Ya, wait and see. Kalau dia breakout 580, baru kita bisa entry. Tapi kalau belum breakout, ya masih bisa wait and see ya. Karena kalau dia breakout 580, maka ini mengindikasikan bahwa WSKT sudah membuat higher high dan higher low. Itu ya untuk WSKT sudah jelas ya. Kita move, di sini ada saham Antam. Nah, untuk Antam ya, kalau teman-teman perhatikan info tadi sudah saya bahas, bisa dilihat. Untuk Antam kali ini, kotak ungu di bawah ini merupakan Fibonacci ratio, di mana kalau memang setelah menyentuh area ini, mostly ada potensi terjadinya rejection. Kalau memang Antam, seumpamanya adanya golden crossing dari kondisi stokastik, maka Antam berpotensi untuk menguat ya. Antam berpotensi untuk menguat. Target Fibonacci-nya kalau kita lihat, kita coba tarik ya. Tuh, bisa di 2170. Ini EMA 21-nya garis biru. Ya, EMA 21-nya garis biru. Jadi semoga saja Antam sih bisa naik ke sana ya. Itu harapan kita karena Antam juga sudah turun cukup banyak mulai dari awal bulan Juni ini. Semoga saja bisa rebound untuk Antam, sementara tetap ya demand di kotak ungu, resisten di 1965. Next, di sini ada saham Agro. Agro closing di harga 725 dengan persentase minus 5%. Menurut saya untuk Agro bisa exit dahulu saja, karena kenapa ya, saya nggak akan bahas lama, karena cepat saja untuk Agro to the point. Kalau memang sudah profit, segera exit. Kalau ada peluang untuk averaging down, segera lakukan. Karena kenapa? Agro tidak layak untuk di hold, berhubung juga Agro harganya masih di bawah EMA 342, 1 dan 90, dan mostly dia hanya sempat reject di EMA 21 dan EMA 34, nggak sampai EMA 90. Hal ini menunjukkan bahwa Agro masih dalam fase strong uptrend ya. Strong downtrend, bukan uptrend ya, downtrend. Ya, jadi dia cukup berat juga nih untuk Agro, tapi begitu dia rebound, begitu dia memang reversal, ini ada potensi untuk kita mengambil cuan cukup banyak, dan support 790 pun juga sudah di break. Jadi ya kurang layak sama sekali ya untuk di hold untuk Agro ini. Kita lanjut, di sini ada saham BBCA. BBCA sementara juga masih sideways saja dengan range 7250 hingga 7625. Catatan saja yang mau beli dengan fase sideways ya bisa antri di 7250, taking profit nanti di 7625, bisa diatur sendiri ya. Jelas untuk BBCA masih dalam fase sideways. Kalau breakout support sideways-nya ya ada potensi melemah kembali. Namun yang jelas ada gap di atas ini ya. Nih, ada gap di atas 8.075. 8.075 hingga 7.900. Next, di sini ada saham DMMX. DMMX closing di harga 1560 dengan persentase minus 2,8%. Dan juga untuk DMMX sih memang kalau saya lihat ada support di 1525 dan resisten di 1635 ya. Jadi untuk DMMX kalau memang dia berhasil golden crossing ya ada potensi untuk rebound. Catatan untuk DMMX ya, karena dia juga sudah berhasil rejection di EMA 34 dan 21. Catatan saja kalau memang DMMX berhasil breakout support line 1525 bisa segera exit, karena ya anggapannya seperti supportnya jebol dan ada potensi melemah lebih dalam seperti itu ya. Jadi untuk DMMX bisa lebih aware. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 1650 dengan persentase minus 3,51%. Ingat ya, untuk ADMR saya nggak capek-capek untuk mengingatkan, kotak ungu ini merupakan demand area.
1605 hingga 1680 itu demand area. Dan kalau memang demand area ini berhasil breakout, maka ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga menuju 1480. Oke ya. Jadi catatan saja untuk ADMR. Yang perlu diperhatikan sih kotak ungu ini ya, jangan sampai di break seperti itu. Kita lanjut ya, untuk ADMR terlihat dari kondisi stokastik sih ada potensi dead crossing ya. Ada potensi dead crossing ya. Jadi kalau memang dead crossing, maka ada potensi melemah seperti itu untuk ADMR. Next, di sini ada saham ERA. ERA closing di harga 520 dengan persentase minus 0,95%. Ya, ingat untuk ERA ada pembagian dividen tanggal ex-date-nya 4 Juli. Dan juga ERA kalau memang dia berhasil reject dan dia adanya swing high valid, ya berarti ada potensi melemah kembali ke harga 484 hingga 494. Setelah dia menyentuh EMA 90, adanya rejection. Kalau dia membuat swing high valid, maka ada potensi melemah. Gitu saja untuk ERA ya. Kita move, di sini ada saham STAA. STAA sementara juga masih dalam fase strong uptrend. Berhubung dia kotak ungu ini merupakan supply ya, saya dapatkan dari Fibonacci retracement. 1260 hingga 1335 ini merupakan area supply atau area taking profit, jadi dia sudah memasuki nih kotak ungu ini. Tapi kalau memang dia breakout 1335, harganya naik lagi ya menuju 1500, resisten psikologis. Next, di sini ada saham OASA. Nah, OASA ini ya kalau kita lihat sih masih ya sideways ya kalau saya bilang ini. 10 ada lagi range-nya di 770. Ini supply area 820. Nah, di sini. Jadi untuk OASA perhatikan ya. Ada demand area di 580 hingga 610. Untuk resistennya di harga 770 hingga 820. Jadi bisa dicatat ya, by technical itu ada area demand dan supply sudah saya sediakan. Bisa ditambahkan sebagai informasi tambahan. Kita lanjut, di sini ada saham INDR. INDR closing di harga 11.150 dengan persentase minus 2,19%. Selama INDR bertahan di atas EMA 21, 34, dan 90, hal ini mengindikasikan bahwa INDR masih dalam fase strong uptrend. Setelah dia reject di EMA 34 dan memang rebound, ini bagus ya potensinya. Namun saya melihat adanya swing high valid di sini. Jadi ya kita masih pantau terlebih dahulu ya untuk INDR. Kita masih pantau terlebih dahulu. Tadi juga sempat retest di EMA 21-nya. Ya, kita masih pantau dahulu ya untuk NDR. Yang jelas NDR sih masih uptrend ya seperti itu. Jadi untuk NDR mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Cepin. Cepin closing di harga 5775. Hal yang perlu diperhatikan bahwa Cepin berhasil menyentuh resisten 5875 dan malah rejection, adanya dead crossing. Selama Cepin tidak membuat swing high valid, maka boleh di hold. Untuk support selanjutnya di 5.600. Kalau di break ya, potensi melemah itu ada potensi ke 5175 sini atau 5.400. Jadi untuk Cepin sih yang perlu diperhatikan apakah adanya swing high valid atau enggak. Ya jelas saja kalau memang dia koreksi, menurut saya wajar sekali karena sudah naik cukup panjang ya beberapa hari kemarin. Lanjut, di sini ada saham PTPP. PTPP closing di harga 990 dengan persentase plus 3,13%. Menurut saya selama PTPP bertahan di atas 980, hal ini sudah cukup menarik untuk PTPP dan masih bisa kita pantau. Selama closing harga PTPP bertahan di atas 980, maka PTPP sudah mulai bisa dimasukkan ke dalam watchlist karena sudah menjadi emiten yang cukup menarik untuk kita pantau. Seperti itu ya. Lanjut, di sini ada saham Wika. Nah, Wika closing di harga 1010 dengan persentase plus 4%. Sama seperti PTPP, kalau Wika harganya selama Wika bertahan di atas 1005, closing price-nya, maka ini juga sudah mulai menarik. Karena kenapa? Jika memang demikian, ada potensi menuju supply areanya di 1095 hingga 1165 untuk Wika ya. Selama harganya bertahan di atas 1005. Tapi kalau memang harga closing-nya di bawah 1005 lagi, ya masih bisa wait and see. Gitu ya untuk Wika dan PTPP. Mungkin segitu dahulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.